pasti Benfica itu jadi underdog lah dibanding dengan Liverpool. Iyalah pasti. Pasti dimanapun dia bermain pasti akan attacking football duluan gitu. Sebenarnya hoki Benfica itu. Kalau ada kiper yang bikin blunder itu pasti disebut Karius gitu. Nah itu Kasian banget ya. Kasian memang. Bilang kalau gila lah kalau nggak ada yang megang Liverpool mah masih 50-50 lah. Maaf 50-50 semua ya. Oke, kembali lagi bersama saya Arianda Ahmad di podcast Main Bola Radar Jogja Podcast. Selamat pagi, siang, dan malam, Bung Ananto. Oke. Selamat juga. Kembali lagi bersama saya Arianda Ahmad dan juga tentunya pengamat olahraga kita, Bung Ananto. Baik, sehat? Alhamdulillah Yan, Boys. kita sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi untuk membahas pertandingan 8 besar. Setelah kemarin kita ngebahasnya waktu sebelum undian ya waktu itu. Ya, sebelum undian. Kita keluar ngebahas itu sebelum undian keluar. Sekarang undian sudah keluar. Itu tuh ada Benfica Liverpool, Manchester City Atletico Madrid. Ini seru sih. Pasti. Terus ada Villarreal Bayern sama Chelsea Real Madrid. Ini juga. Nah, kita akan membahas nanti per pertandingan. Ini preview. Oke. Prediksi, tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Kalau bener alhamdulillah, kalau salah kita bukan dukun. Kita akan membahas dulu Benfica versus Liverpool. Ya. Bagaimana pendapat Bung Ananto? Ya, ini David and Goliath ya. Iya, kalau orang banget. bilang bukan apa-apa sih sebenarnya. Saya nggak mengecilkan Benfica ya. Cuma dari sisi segala sesuatunya ya, nama besar dan sebagainya. Benfica itu tim besar. Maksudnya dia punya di Portugal ya? Ya, dia punya sejarah panjang dan dia juga punya struktur organisasi klub yang bagus, pembinaannya juga bagus, dan dia sekarang menjadi salah satu-satunya wakil Portugal malah. Iya. Nah ini menarik gitu kan, dan tim ini memang nggak banyak yang disorot ya. Iya. Karena di Portugal rata-rata kayak gitu, Sporting Lisbon, Sporting itu di Liga Champions juga nggak, kecuali waktu itu yang Jose Mourinho megang Porto. Dari awal Porto itu memang sudah diprediksi ya. Iya. Menjadi sebuah kekuatan yang hebat, dan Mourinho ini juga punya talenta kepelatihan yang bagus. Nah, cuma sekarang yang mungkin yang paling menonjol itu strikernya, Darwin Núñez. Darwin Núñez ini sekarang jadi most wanted striker. Jadi incaran-incaran di Premier League. Transfer League. market lah ya. Ya, di Premier League. Dia umurnya 22 tahun. Dia sampai sekarang sudah 50 gol untuk Benfica. Ini luar biasa. Di musim pertamanya saja, selepas dia diambil dari kalau nggak salah itu di Almeria kalau nggak salah, dia langsung nyetel dan mengemas 15 gol untuk Benfica. Nah ini menarik. Nah perbandingannya head to head-nya pasti nanti dengan lini belakang Liverpool. Nah lini belakangnya kalau main semua Van Dijk, kemudian di situ ada Matip dan semuanya, pasti saya pikir ini cukup ngeri juga ya. Dan Liverpool ini punya sejarah panjang di Liga Champions. Panjang sekali, dan dia pasti kalau main di Liga Champions pasti gila. Tetap gila sih. Liverpool malah gila lah. Ya kalau hitung-hitungan di atas kertas pasti Liverpool itu diunggulkan. Pasti sih. Bakal. Nggak ada. Pasti. Ya mungkin hampir semua bursa taruhan itu mengunggulkan Liverpool. Cuma ini sepak bola, ya kan? Bola itu bundar. Nah, kalau sudah di lapangan beda lagi. Kita kan awalnya juga nggak memprediksi Benfica bisa sampai 8 besar. Iya, lawan Ajax itu sebenarnya bukan keberuntungan sebenarnya. Emang sih waktu leg pertama 2-2, akhirnya terus menang 1-0 kan di leg keduanya. Ajax Arena kan, dan itu waktu itu memang pertandingan terakhir ball position tetap milik Ajax. Tapi kan kecerdikan dari pemain-pemainnya Benfica ini, dia mampu lucky blow. Lucky blow itu artinya satu peluang dan menjadi gol.
Nah itu. Satu-satunya peluang jadi gol. Nah itu yang menarik itu. Nah, dan bagaimana efektivitas kembali lagi kan itu menjadi faktor efektivitas di lini depan ini jadi penentu besar gitu kan. Nah berhadapannya nanti dengan Liverpool. Liverpool ini juga lini tengahnya ini syarat penyerang ya kan, penuh semua di situ. Apalagi Gradaya Gedore juga nggak main-main sih. Ya. Nggak kalah lah, maksud sama tim-tim lain. Liverpool ini juga ngeri ya, juga. ini kandidat juga kan, Liverpool ini sekarang kan kandidat juga. Apalagi musuhnya di Liga Inggris pun lagi panas-panasnya. Lagi on fire banget, ngejar-ngejar Manchester City bro. Ya, sekarang selisihnya tinggal 1 poin. Tinggal 1 poin doang. Nah ini spirit yang bagus bagi Liverpool untuk menghadapi leg pertama kalau nggak salah. Ya, leg pertama main di Benfica. Benfica dulu. Nah ini keuntungan bagi Liverpool karena dia main tandang. Iya sih, tapi bukan bisa jadi untuk enggak, biasanya kalau tim-tim yang bermain tandang dulu itu dia punya punya motivasi lebih untuk golin. Tekanannya itu justru di tuan rumah. Iya. Tapi ini kembali lagi, apapun ini yang menjadi lawan ini kan Benfica. Iya. Pasti Benfica itu jadi underdog lah dibanding dengan Liverpool. Iyalah pasti, jelas. Nanti kita lihat saja kalau dari sistem permainan ini Liverpool nggak mungkin berubah. Pasti dimanapun dia bermain pasti akan attacking football duluan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara dari Benfica ini meramu untuk meredam ketajaman striker-strikernya Liverpool ini. Nggak cuma striker, lini tengahnya Liverpool ini juga bagus kan, semuanya bisa mencetak gol. Bahkan Van Dijk itu beberapa kali dia jadi penentu juga dengan gol-gol lewat set piece corner itu kan. Nah, ini tapi kalau nanti misalnya Liverpool ini kalah ataupun draw, itu kan belum juga kiamat kan, masih ada second leg ya kan, apalagi ini gol away sama gol tandang kandang ini kan nggak dihitung, kita mainnya agregat aja kan. Nah ini menjadi menarik dan saya pikir ya gila lah kalau saya misalnya nggak pegang Liverpool, itu aja mungkin. Iya, tapi sebenarnya kalau menurut pandangan saya juga loh ya, ini ya sebagai pandangan netizen lah ya, yang nggak terlalu ngikutin klub-klub seperti Benfica. Ya. Saya sih nggak terlalu, saya ngikutin Liga Champions tapi hanya tim-tim tertentu yang saya ikutin aja. Contohnya kayak Real Madrid sama Chelsea itu saya ikutin pasti. Saya hanya tahu 2 itu aja, maksudnya dalam artian karena saya suka. Iya. Karena saya suka. Nah tapi kalau dilihat dari babak grup ya, Benfica itu segrup sama Barcelona sama Bayern Munchen. Betul. Sama Zenit Saint Petersburg. Kalau dibilang sebenarnya hoki Benfica itu, karena kalau menurut saya loh ya, hoki bisa lolos dari babak grup karena waktu mulai itu Barcelona lagi jelek-jeleknya itu. Ya itu performa Barca waktu masih kalau nggak salah mayoritas mereka dipegang oleh Koeman. Masih Koeman itu. Dan beberapa pemain itu juga banyak yang nggak bisa main gitu. Koeman ini kan apes juga di Barcelona. Iya, hitungannya apes juga dia. Tapi dari sisi sosok pelatih, memang awal masuknya Koeman ini juga dipertanyakan juga gitu kan, karena dia gagal di Everton. Terus di Liga Inggris beberapa kali dia juga gagal gitu, nggak bagus-bagus amat gitu kan. Namanya juga cukup besar loh. Kalau dari pemain legendaris belum tentu saat menjadi pelatih dia juga hebat gitu kan. Hanya beberapa orang lah mungkin. Salah satunya mungkin Zidane itu juga bagus, dan sekarang Barcelona Xavi gitu kan. Nah kebetulan sebenarnya Xavi ini sudah masuk saat Barcelona, tapi posisi Barcelona sudah sangat terjepit. Sekarang lumayan lagi loh. Sekarang mulai naik lagi. Iya, ini luar biasa sekali. Sial bener. Nah kemarin korbannya Real Madrid kan. Ini sisipan guys, sisipan. Saya sebel banget waktu kalah 4-0. Gila. Kalau saya sih happy ya. Ayo happy yang musuhnya Madrid. Saya happy sekali waktu itu. Ini sisipan nih guys. Karena gak nyangka banget, maksudnya. Ya emang sih bilang wah akhirnya Barcelona mulai nyetel dengan Xavi dan lain-lain. Xavi akhirnya nyetel bisa 4-0 sih gila. Kalau saya sih gini ya, kalau saya itu tidak memandang tim ini
apa ya namanya, tim ini tim kaya. Tapi saya lebih senang melihat tim ini dari sisi proses gitu. Benfica ini juga sebuah tim yang melalui proses. Sama dengan Liverpool. Liverpool itu juga prosesnya panjang. Iya. Untuk mencapai titik sekarang. Ini juara Liga Inggris lagi loh, gak mudah bagi si Jurgen Klopp ini untuk meramu semuanya kan. Apalagi pendukung Liverpool itu sudah haus gelar kan. Nah, dia saja di bawah Klopp aja itu baru beberapa musim baru bisa meraih juara Premier League. Iya. Ya kan? Kan beberapa kali dia yang juara Liga Champions itu sama Jurgen Klopp bukan sih? Liverpool. Iya kan? Iya. Sama Jurgen Klopp juga kan ya? Ya, itu setelah eranya siapa namanya? Gerrard ya. Gerrard pensiun. Kemudian Gerrard pensiun. Apa namanya? Regenerasi pemain. Kemudian beberapa pemain-pemain baru masuk, terus apa namanya di liga ini juga cukup bagus performanya, kemudian masuk ke final, dan itu sebenarnya Liverpool 2 kali final lawan Madrid kalah duluan dia. Ya karena atau ada tragedi Karius kan, apa namanya yang bolanya blunder Karius itu sampai sekarang itu menjadi guyon kan, guyonan. Jadi kalau ada kiper yang bikin blunder itu pasti disebut Karius gitu kan. Nah itu kasihan memang. Dan setelah itu baru juara dia, baru juara lawannya Tottenham Hotspur, derby kan, All England final, All English final lah. Dan saya sih berharap nanti muncul lagi All English Final ya, karena setelah kalau bisa melewati apa namanya Benfica, nanti ketemunya kan kalau nggak salah sama pemenangnya antara bisa Chelsea dan Manchester City kan. Iya. Nah. Bisa ya antara dua itulah ya pemenang. Enggak kalau beda ini ya, beda sisi ya. Enggak ya, jadi kalau nggak salah Yan, setelah itu setelah melewati ini nanti akan ketemu dengan salah satu pemenang wakil Inggris juga gitu kan. Iya, salah satunya ketemu itu. Nah, ini akan jadi sebuah apa ya namanya? Pengulangan lagi seperti tahun yang lalu gitu kan. Tahun lalu MCT lawan Chelsea kan. Nah, ini dua tim itu masih di situ kan. Iya, masih. Nah, ini menarik juga. Nah, ini saya pikir kalau ya itu tadi kalau misalnya Benfica menang. Bukan Benfica menang. Kalau ada orang yang nggak pegang Liverpool gitu, intinya gitu. Iya. Tapi kembali lagi bola itu enggak. Kalau berarti menurut pengamat Bung Ananto pasti lolos lah Liverpool ya. 50-50 lah. 50-50. Ini masih 50-50 nih. Masih 50 karena kan belum bertanding kan? Iya sih, masih belum bertanding sih. Tapi kan katanya bilang kalau gila lah kalau nggak ada yang megang Liverpool mah. Iya pasti kalau orang yang paham bola. Iya, emang bakal gila sih. Pasti menganggap itu nggak mungkin. Ya mungkin tapi kecil kemungkinannya. Mungkin tapi kecil. Melihat performa Liverpool musim ini lagi on fire banget. Itu sih nggak susah lah yang akan. Ya, tapi saya juga happy kalau misalnya Benfica menang. Benfica yang lolos. Saya juga happy. Nah, ini berarti bahwa mystery of football itu masih tetap berlaku. Jadi kita tidak akan tahu inilah siapa menangnya sampai menit terakhir. Keindahan sepak bola kan di sini ya. Iya kan? Serunya sepak bola sih. Serunya di sini. Jadi kalau misalnya semua tim yang memang sudah diprediksi akan menang dan sampai juara, ya nggak menarik. Saya tuh malah jadi inget ini. Leicester City waktu juara Liga. Betul. Wah itu sih gila sih itu. Ranieri, wah kacau sih itu. Nah itulah, itu kan sepak bola kan? Itu sepak bola. Siapa sih yang prediksi Leicester City dari awal? Menang dari, itu sih yang sampai pertandingan terakhir pun, sampai beberapa pertandingan sebelum penentuan pun, nggak ada yang apa namanya 100% berani ini Leicester City juara. Itu yang masang Leicester, misalnya kalau di luar negeri kan suka ada taruhan ya, yang masang Leicester City juara Liga Inggris, wah pasti sugih.
Ya pasti, tapi kan lebih kecil kan. Iya, mayoritas kan mereka Big Four kan, pasti. menjagokan Big Four di Premier League ya. Kalau nggak Chelsea, Man City, Liverpool, MU lah, gitu. Oke, berarti masih 50-50 lah. Masih 50-50 semua ya, masih 50-50 semua. Iya gitu. sih. Tapi lebih banyak pasti yang menjagokan. Ini tuh pertandingan ini ya, pertandingan Benfica Liverpool tuh sama kayak Villarreal lawan Bayern. Betul. Kayak tim yang biasa aja ngelawan tim yang unggulan. Sudah mapan. Karena kalau ngelihat dari pertandingan yang lain tuh itu tim-tim unggulan semua. Betul. Kayak Manchester City lawan Atletico Madrid mah wis emang sama-sama tim besar. Terus Chelsea, Madrid itu kan wis sama-sama tim besar. Ini Villarreal sama Bayern ini kayak pertandingannya mungkin sama-sama kayak Benfica Liverpool kayaknya. Ya, tim kecil lawan tim besar lah itu kan. Bukan tim kecil, tim non unggulan lawan tim unggulan. Ya tapi kelasnya lebih di atas Benfica lah. Villarreal ya. Ya, kalau saya menempatkan Villarreal. Iya, kita kan harus menghormati dia. Betul. Dia juara Liga Europe tuh. Kita harus menghargai itu. UEFA Cup 3 kali loh. Nah, dan dia masuknya kemarin kan juga lewat jalur itu dan bisa sampai 8 besar. Nah, ini dan kemarin dia juga menggasak Juventus 3-0 kan? Iya, main di Turin kan? Nah itu luar biasa kan? Nah ini menjadi hal yang saya pikir akan menarik juga. Kebetulan kalau saya seperti saya bilang tadi, saya itu lebih menyukai proses dalam sepak bola. Tim ini berproses. Nah Bayern ini tim yang sudah lama berproses. Tim ini tim mapan. Siapapun pelatihnya. Udah jadi, skemanya udah jalan lah dan sebagainya. Nah ini juga kembali lagi ke bagaimana Unai Emery ya pelatihnya si Villarreal ini untuk meramu, untuk menahan gedoran lah gempurannya si Bayern. Bayern pasti lawan siapapun dia pasti akan keluar. Nggak pernah dia bermain bertahan. Nggak pernah gitu kan. Tentu saja tidak seperti saya sebagai fans Chelsea kadang-kadang sebel juga kalau Chelsea mainnya rata-rata parkir bis. Tapi begini ya, kita jangan skeptis dengan taktik-taktik yang seperti itu ya. Karena ini menang sih sebenarnya. Ya, karena ini sepak bola. Chelsea itu kalau dilihat dari dulu sampai sekarang, dari eranya Mourinho ya, nggak ada atraktifnya kok. Dia nggak ada atraktifnya bermain sepak bola. Yang penting menang. Tapi menang, tim ini menang karena dia apa? Karena yaitu pintar. Ini pintar bagaimana sih menerapkan taktik, memilih pemain untuk menghadapi sebuah tim. Oke, jadi Benfica Liverpool masih 50-50 saudara-saudara? Masih 50-50 50-50. Nanti sebenarnya ketahuannya waktu setelah leg pertama. Ya dari situ pun kita lihat skornya ya. Iya. Kita skornya seperti apa. Itu bodohnya saja seperti itu. Karena ini sebenarnya adalah kalau menurut saya ini kayak pertaruhan ini nggak sih gengsi liga antara Liga Portugal melawan Liga Inggris misalnya. Ya pasti kalau ini kan Inggris ini kan mendominasi nih. Iya. Bayern ini cuma satu-satunya wakil Jerman. Benfica juga. Liverpool. Ya. Benfica Liverpool. Benfica satu-satunya Portugal. Nah, kebetulan sekarang Portugal juga di kualifikasi Liga Piala Dunia ini juga agak terseok-seok ya. Tapi lawan Turki tadi malam menang. Kita syuting ini setelah Italia tersingkir dari Piala Dunia 2022 untuk kedua kalinya dia tidak gabung Piala Dunia. Ya, ini menarik ya. Sedih. Nanti akan kita bahas juga ini, tenang saja. Kita akan bahas itu juga. Oke, jadi sekarang setelah Benfica Liverpool masih 50-50, kita akan lihat leg pertamanya seperti apa. Dan nanti kita juga akan review kembali hasil Benfica Liverpool seperti apa untuk menatap leg kedua berikutnya. Oke, sampai jumpa di podcast Main Bola episode berikutnya. Sampai jumpa.